Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Kali ini saya sedang berada di Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Bung Widi. Beliau adalah seorang breeder budidaya ikan pelati. Apa itu ikan pelati, bagaimana cara budidaya dan agar menghasilkan uang? Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah ikan pelati yang dibudidaya oleh Bung Windy, dan Bung Windy ini sudah puluhan tahun budidaya ikan pelati. Jadi ikan pelati ini selain ikannya corak warnanya yang terang, berwarna-warni, ikan ini ternyata sangat mudah untuk dibudidaya. Ikan ini bisa hidup di air tawar walaupun airnya keruh sekali. Dan akan saya tanyakan langsung kepada Bung Windy. Bung Windy sudah berapa tahun ini Bung Windy usaha budidaya ikan pelati ini? Kalau pelatih kita baru sekitar 3 tahun. Cuman kalau moli kita sudah lama. Berarti sudah sekitar 3 tahunan ya berbudidaya ikan pelati ini. Tip apa saja sih tipnya agar bisa menghasilkan ternak yang baik untuk ikan Kalau pelati ini? pelatih ya, ini kan ikan kecil. Juga tidak perlu tempat khusus untuk memijahkan antara pejantan dan indukan. Yang penting kita sediakan kolam saja, dikasih sirkulasi air dan penyaring agar airnya itu bagus, airnya baik. Jadi ada penyaring juga, kita hanya menggunakan serabut sama arang, karena untuk air yang baik itu tidak hanya jernih tapi cocok untuk habitat ikan sesuai yang ada di alam. Dikondisikanlah semirip mungkin kondisi air dulu, kita main air dulu. Ini berarti arang ya yang ada di Arang filter ya? bekas pembakaran kayu. Terus dikasih apa selain arang ini? Ya cuman ini serabut saja, kayak bekas ini jaring, Icuk, bisa icuk? paranet. Ya icuk bisa, cuman itu saja, gampangan saja, sederhana saja. Ini ternak paling gampang juga ada yang di styrofoam, juga ada. Yang penting ikannya itu bisa bebas bergerak dan kondisi airnya itu bagus. Yang penting satu yang diperhatikan, indukan, percampuran antara pejantan dan indukan dan betina itu kurang lebih pejantan 30%, betina sekitar 70%. Berarti lebih banyak betina kalau budidaya ini? Lebih banyak betina lebih bagus, anakannya lebih cepat banyak. Tapi kalau kebanyakan pejantan malah nanti anakannya sedikit. Ini jenis ikan kanibal untuk anakan, jadi anakan itu cenderung dimakan. Jadi di kolam itu disediakan seperti adanya ini ganggang ini nanti untuk tempat beranaknya, juga untuk tempat perlindungan anakannya ketika sudah keluar. Karena nanti kalau nggak ada ganggang ini, nanti kemungkinan akan dimangsa sama indukan yang lain. Jadi harus disediakan ganggang. Dan kita di sini juga jarang membersihkan kolam, bukan berarti kita jorok ya. Di sini ada banyak lumut, ini lumut. Cuman lumut-lumut ini cenderung warnanya coklat.
karena yang hijau itu yang pucuknya itu dimakan. Jadi lumut itu fungsinya bisa sebagai makanan, bisa sebagai tempat sembunyi juga anakan yang lain, anakan yang kecil-kecil nih. Di sini kan ada nih, ini ada satu, ini kita ambil. Ini tadinya sembunyi di lumut. Ya, ini diambil supaya tidak dimakan oleh indukannya kembali, jadi harus diambil. Karena kalau tidak diambil, tempo 2 bulan hasilnya nggak seberapa. Tapi kalau diambil dalam kontinu, seminggu sekali diambil, 2 bulan bisa menghasilkan 2000 ekor anakan. Jadi harus diambil yang kecil-kecil, karena pelati ini anakannya sedikit, beda sama balon atau moli. Kalau moli hampir setiap hari diambil karena anakannya lebih banyak. Pelati ini kalau maksimal pengambilan itu maksimal paling 300 sampai 400 tiap minggunya. Tapi kalau anakan moli 1 hari bisa 400 pengambilan. Anakannya lebih sedikit, yang diambil itu 0 sampai 1 minggu. Ini karena masih sedikit, masih saya campur. Ada 3 jenis pelati, 1 pelati Mickey Mouse, 2 pelati balon, yang ketiga pelati Jerman. Yang mudah cukup dicampur, nanti berkembang biak sendiri. Makan cuman ringan lah ya. Pembesaran itu lebih baik pakai cacing sutra, karena dengan pembesaran usia 2 bulan dengan cacing sutra itu siap jadi indukan. Tapi dengan pelet paling enggak butuh lebih dari 2 bulan, bisa sampai 3 bulan. Cuman karena harga pakan pelet sama casut lebih mahal casut, ya casut hanya untuk selingan saja. Ya sebenarnya ini kan ikan kecil ya, kalau ikan kecil tuh dicampur saja, nanti kawin dengan sendirinya, asal di kolam itu disediakan ganggang untuk tempat beranaknya. Ya diambil dulu, mau ngambil anakannya sih biar enggak pada ngumpet. Anakannya biasanya pada ngumpet, karena kalau nggak ngumpet biasanya dimangsa sama indukan yang lain. Jadi harus diambil. Ya kalau kolam sih bebas ya, semakin besar semakin bagus, karena perkembangan ikan juga semakin cepat karena gerakannya bebas. Jadi ikannya sehat. Terus kalau lebih baik dikasih arus. Ya karena ini terbuka ya, pertama juga pakai air sumur. Cuman tercampur air hujan pun nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih sehat ikannya. Cuma kalau full air hujan biasanya kan cenderung asam, bahaya. Biasanya kalau habis turun hujan kita buang airnya separuh, kita tambah air sumur, menjaga keasaman biar nggak terlalu asam. Ini nggak bagus, warnanya kurang.
kita ambil yang warnanya kurang ya. Jadi kalau misalnya beranak lagi nanti turunannya akan seperti itu. Ibaratnya ikan yang bagus saja anakannya ada yang seperti ini, jelek lah ya secara warna, apalagi nanti anakannya ini lebih parah lagi. Jadi lebih baik kita ambil untuk pakan iwak cana, ikan cana atau ikan lohan. Bolonnya cukup ya, dia jauh. Ya 2 bulan sudah, 2 sampai 3 bulan lah cukup untuk jadi indukan lagi. Ya semakin besar anakannya juga semakin besar. Kalau indukan kecil anakannya biasanya kecil. Nah ini jantan sama betina. Nih yang pelatih semua. Ini juga jantan. Ini jantan pelatih asli. Berarti ini untuk sirkulasi airnya seperti ini ya? Iya. Sirkulasi airnya seperti ini. Lagi dikuras sekalian ini mau. Nah. Untuk sirkulasinya harus selalu jalan. Ya diusahakan selalu jalan. Ikan juga lebih cepat cara produksi. Yang ukuran remaja juga cepat besar. Jarang membersihkan ya, kecuali kalau mau panen tuh diambil semua sekalian. Nanti tinggal indukan yang besar-besar, kurang lebih 50 ekor lah. Cuman ini kalau kolam ini khusus untuk indukan, jadi kemungkinan jarang dikuras, jarang dibersihkan. Karena adanya lumut ini juga satu bisa tempat untuk bersarang, tempat melahirkan anak-anaknya, juga sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang sudah lahir. Jadi agar tidak dimakan sama indukan yang besar. Jadi lumut-lumut ini walaupun kelihatannya kotor, ini penting, makanya saya sengaja nggak membersihkan. Berarti lumut ini ada fungsinya ya, untuk fungsinya sebagai pelindung ikan-ikan kecil yang baru menetas. Iya, biar nggak dimangsa sama indukan yang lain.
Kalau boleh tahu untuk harga satu ekor ikan platy ini berapa? Untuk harga eceran ya, dengan ukuran segini antara 4.000 sampai 5.000 per ekor. Per ekor? Ya, Itu jantan betina sama saja? ya ini kan size XL maksudnya, sudah size indukan. Kalau untuk harga partaian biasanya kita pakai harga per 100, per 200 atau per 300. Kalau per 100 untuk partaian itu 1.500 per ekor. Kalau yang beli bakul atau sistem partai itu lebih murah ya? Iya. Karena mau dijual kembali. Iya. Untuk ukuran indukan ya size indukan, cuman kadang-kala juga mintanya yang size lebih kecil, yang harga per 100-nya kena 500. Kalau di eceran itu kita jual sekitar 1.500 per ekornya. Ini setelah disortir di baskom, rencananya mau ditaruh di mana? Nanti kita tempatkan di kolam-kolam pembesaran. Kita sementara campur dulu ya sama ini anakan moli ya, Ikan moli yang ini. balon ya. Nah ini kemarin kita ambil itu 300 ekor. Ini kurang lebih 100 ekor. Kita tadi sedang hitung. Ini kurang lebih tadi 100 ekor. Berarti ini ikan moli. Ini ya campur Campur semuanya semua. campur. Jadi di sini campur-campur. Nanti kalau besar Pak dipanen semua. Yang kecil-kecil pindah ke kolam yang lebih kecil lagi. Nah ini contoh, ini yang umur 6 minggu. Yang 6 minggu ini. Ya sekitar 2-3 minggu lagi bisa dipanen. Nah ini yang 5 minggu, yang 4 minggu. Cuman sayangnya yang 3 minggu kemarin karena ada hujan besar, banjiran, jadi hilang semua. Nah ini yang 1 minggu. Yang ini yang 1 minggu. Ya yang 2 minggu sama 3 minggu itu kemarin kebanjiran, jadi hilang. Ini 1 minggu. Nah ini berarti 0 minggu. Yang 0 minggu ini tempatnya tempat khusus ya? Ya karena kita kolamnya terbatas ya, jadi kita sediakan box bekas kulkas. Karena satu yang jelas irit modal, terus gampang digeser-geser saat pengurasan, gampang. Jangan kalau kolam semen kan susah pengurasan, apalagi ini terlanjur nggak ada tempat pembuangan khusus untuk ikan. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah ikan platy yang sudah besar atau ini indukan, dan ini bisa dijadikan indukan karena jenis kelamin jantan dan betina. Kemudian perlu sahabat Niko ketahui bahwa ikan platy untuk jenis betina dengan jantan perbedaannya sangat mencolok. Kalau yang jantan untuk warnanya lebih cerah. Kemudian jika ikan platy betina untuk warna lebih suram atau lebih pudar. Kemudian dilihat dari bentuk tubuhnya juga, kalau ikan platy yang betina itu lebih besar, lebih menggelembung. Kemudian jika ikan platy jantan itu lebih ramping. Dan demikian video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi sahabat Niko Multimedia untuk berbudidaya ikan platy. Terima kasih, salam Niko Multimedia.